Syubhat yang mengatakan kerja masih keluar rumah, tapi mengapa sholatnya tidak mau ke masjid? Ada banyak orang yang melontarkan syubhat ini. Kalau ke masjid tidak mau, tapi masih harus tetap kerja. Kerja ya ke pasar, ke kantor, atau ke tempat yang lainnya. Bukankah harusnya dia tetap ke masjid kalau dia tetap saja masih keluar rumah? Bukankah ketika dia di kantor juga ada resiko untuk terpapar virus ini? Ya, mereka mengatakan demikian. Mengapa tidak mau ke masjid? Mengapa kalau ke selain masjid, ya dia masih berangkat. Tapi kalau ke masjid dia tidak mau berangkat. Bagaimana menjawab syubhat ini? Maka kita katakan harusnya kita bedakan antara pembahasan uzur yang diberikan oleh syariat dengan masalah lain yang berhubungan dengan urusan manusia yang asalnya dibolehkan. Jadi di sini ada dua hal yang harus dibedakan. Ada masalah uzur syar'i, ada masalah-masalah yang selainnya. Masalah-masalah yang selainnya yang tadinya dibolehkan. Ketika syariat Islam memberikan uzur syar'i, bukan berarti syariat Islam melarang sesuatu yang asalnya dibolehkan. Ustaz, maksudnya bagaimana, Ustaz? Iya, saya jelaskan lagi. Sebelum ada virus corona ini, sebelum virus corona mewabah di suatu daerah, apakah seseorang boleh ke pasar? Kita katakan boleh. Iya. Apakah seseorang boleh ke kantor? Boleh. Baik. Setelah virus corona mewabah dan syariat Islam memberikan uzur untuk tidak sholat di masjid, maka yang mubah tadi bukan berarti menjadi haram. Yang mubah tadi bukan berarti menjadi haram. Yang mubah tetap mubah. Dan syariat Islam memberikan uzur untuk tidak sholat di masjid. Iya. Dan itu antara urusan dia dengan orang, ya. Urusan dia dengan orang. Yang penting syariat Islam sudah memberikan uzur bagi dia untuk tidak sholat di masjid. Iya, karena ditakutkan ya kerumunan sholat berjamaah tersebut bisa mendatangkan bahaya bagi para jamaahnya. Saya misalkan lagi ya. Ini contohnya dalam syariat Islam banyak. Yang seperti ini banyak. Jadi syariat Islam menggugurkan kewajiban untuk melakukan sesuatu, tapi tidak mengganggu hal yang lainnya. Tidak mengganggu hal yang lainnya. Seperti misalnya, kalau misalnya ada orang, ya dia melakukan safar. Dia melakukan safar. Dan dia ingin mengqashar dan menjamak sholatnya. Dia ingin mengqashar dan menjamak sholatnya. Padahal waktunya luang. Boleh tidak? Kita katakan boleh. Karena memang ada sebab uzur syar'i itu. Dia tidak punya kerjaan di hari itu. Waktunya luang. Tapi karena dia seorang musafir, dia ingin mengqashar sholatnya. Dia ingin menjamak sholatnya. Tidak boleh kita katakan, waktu kamu kan luang. Ya. Kalau main-main kamu melakukannya, sedangkan sholat kamu kurangi waktunya. Tidak boleh kita katakan demikian. Karena pembahasan masalah uzur syar'i itu masalah lain. Sedangkan pembahasan masalah-masalah yang lain selain uzur syar'i ini itu juga masalah lain. Jangan disangkut pautkan. Tidak boleh kita katakan kamu kan waktunya luang, maka kamu tidak boleh qashar. Dimanfaatkan waktunya untuk sholat 4 rakaat. Kamu kan waktunya luang, harusnya kamu tidak boleh menjamak. Kita tidak boleh mengatakan demikian. Karena dia seorang musafir dan syariat sudah memberikan keringanan kepada dia. Maka masalah-masalah lain yang tadinya dibolehkan bukan berarti diharamkan
bukan berarti menjadi diharamkan setelah ada keringanan ini. Begitu pula masalah sholat berjamaah. Karena uzur mewabahnya virus corona ini. Ya, kita katakan dia mendapatkan uzur dari syariat untuk tidak sholat di masjid. Bukan berarti dia tidak boleh keluar rumah lagi sekarang. Karena keluar rumah lagi, ini masalah lain. Ya, ini masalah lain. Dan tadinya dibolehkan. Bukan berarti sekarang menjadi diharamkan. Ya, mudah-mudahan bisa difahami ya. Saya contohkan dengan contoh lain. Orang yang sakit. Dia punya uzur untuk tidak sholat di masjid. Orang yang sakit punya uzur untuk tidak sholat di masjid. Tapi bolehkah orang yang sakit ini ke rumah sakit? Kita katakan boleh. Kita katakan boleh. Loh, kan bisa ke rumah sakit. Kenapa nggak ke masjid? Kita tidak mengatakan demikian. Karena ke rumah sakit memang pada asalnya dibolehkan. Kalau misalnya orang sakit ini yang tadinya tidak ke masjid, kemudian ke warung untuk makan, kita katakan tidak boleh? Tidak demikian. Karena itu masalah yang tadinya dibolehkan untuk dia. Ya. Kalau ada keringanan dalam syariat, bukan berarti keringanan ini menjadikan yang lain diharamkan. Ya. Ini harus difahami dengan baik. Ya, agar kita bisa memilah-milah masalah ini. Jangan dicampur adukkan. Ya. Ketika kita tidak sholat di masjid, kemudian berarti kita tidak boleh kemana-mana. Tidak demikian. Ya. Saya contohkan lagi. Kalau misalnya ada orang hujan ya, turun hujan, akhirnya dia tidak ke masjid. Karena ada udzur dari syariat untuk tidak ke masjid ketika ada hujan. Taib, ketika saat itu ya, dia butuh misalnya sesuatu, misalnya butuh sabun ya, akhirnya dia harus misalnya ke toko untuk beli sabun. Tidak bolehkah dia ke toko untuk beli sabun? Misalnya dengan memakai jaket, jas hujan ya, ke toko untuk beli sabun. Kita katakan boleh. Loh, tadinya nggak ke masjid, sekarang ke toko. Kita tidak mengatakan demikian. Karena memang dia ke masjid sudah dapat udzur dari syariat. Adapun dia ke toko, maka memang dibolehkan. Dari tadinya memang dibolehkan. Keringanan dia tidak ke masjid bukan berarti tidak membolehkan dia keluar rumah. Ya, ini yang ingin saya garis bawahi. Saya contohkan lagi, misalnya ada orang yang hamil. Ya, ada orang yang hamil, dia diberikan keringanan oleh syariat untuk tidak puasa. Dia diberikan keringanan oleh syariat untuk tidak berpuasa. Taib. Kenapa dia diberikan keringanan oleh syariat untuk tidak berpuasa? Karena dia akan sangat keberatan untuk berpuasa dan mungkin akan mengganggu janinnya. Taib, kalau ada orang yang hamil, dia masih kerja, kita katakan tidak boleh? Tentunya kita tidak mengatakan demikian. Kita tidak mengatakan, loh kamu kan sudah diberikan keringanan oleh syariat untuk tidak berpuasa, harusnya kamu tidak boleh kerja. Kita tidak mengatakan demikian. Karena itu urusan lain. Ya, itu masalah lain. Udzur syar'i berkaitan dengan masalah-masalah syariat. Ya. Adapun masalah dunia ya yang tidak berkaitan dengan udzur syar'i ini, maka ya pada asalnya dibolehkan. Pada asalnya dibolehkan. Ya, kecuali kalau misalnya memang hal tersebut membahayakan janinnya, menjadi tidak boleh. Ya. Kalau membahayakan janinnya, menjadi tidak boleh bagi dia. Ya. Taib. Kalau tidak membahayakan janinnya, maka tidak ada masalah. Dia bekerja tidak ada masalah. Walaupun dia boleh untuk tidak berpuasa. Karena syariat sudah memberikan keringanan kepada dia. Taib. Ini syubhat yang kedua. Dan insya Allah jawabannya jelas ya. Jawabannya tidak pergi ke masjid karena virus corona. Ya, ini karena ada udzur syar'i. Karena takut terpapar virus tersebut dan virus tersebut membahayakan. Ya, bahkan sebagian penelitian mengatakan virus COVID ya, virus corona ini yang menyebabkan COVID-19 ini 10 kali lebih berbahaya daripada flu babi.
10 kali lebih berbahaya daripada flu babi. Makanya ya sampai sekarang sudah lebih dari 150.000 orang yang mati karena virus ini. Dan yang lebih membahayakan di sini virus ini adalah kecepatan menyebarnya. Ya, sampai sekarang di dunia sudah lebih dari 2 juta orang yang positif virus corona. Antum bisa bayangkan kalau yang positif saja 2 juta, berapa yang PDP? Berapa yang ODP? Ya, makanya ini sangat membahayakan. Ya, kita katakan bahwa itu uzur bagi orang yang tidak pergi ke masjid, ya, sehingga dia bisa sholat di rumahnya masing-masing. Tapi bukan berarti dia tidak boleh keluar rumah sama sekali. Ya, terutama apabila dia sangat membutuhkan untuk keluar rumah, ya. Tentunya kalau keluar rumah, ya, dia juga harus hati-hati. Dia persiapan masker, ya, persiapan berzikir, ya, persiapan zikir yang bisa menjaga dia ketika keluar rumah, ya, dan persiapan-persiapan yang lainnya.